Alhamdulillah wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Nah, yang saya pribadi hormati pimpinan pusat Aliansi Jurnalis NTB, Haji NTB. Nah, dalam hal ini diwakili oleh siapa? Ngirim langsung. Oh, langsung ya. Pak Ketua langsung. Iya. Pak Ahmad Salihuddin. Iya. Ngirim? Iya. Nah, mohon maaf nih, ampun tempat yang kami sediakan rencananya di ruang humas tapi tidak cukup karena banyak pasukan nih kan. Dimaklumi ya. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak pimpinan Aliansi Jurnalis NTB, Bapak Haji Ahmad Salihuddin. Kemudian teman-teman yang lain yang hadir pada hari ini. Nah, izin kami menyampaikan bahwa memang kami sudah menerima surat nomor 213/AJ strip NTB bulan 8 tahun 2023 pertanggal 14 Agustus 2023. Yang intinya perihal suratnya ini adalah konferensi pers. Nah, kemudian oleh pengaju dalam hal ini Bapak Ketua, di sini beliau memberikan peluangan waktu untuk bisa kita bertatap pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023. Nah, izin kami menyampaikan bahwa karena kemarin kami baru sempat untuk melayangkan klarifikasi untuk konfirmasi, kami atas nama pimpinan kebetulan kedua lagi ada kegiatan dinas di Mataram, memandatkan kepada saya pribadi sebagai wakil ketua untuk mencoba bagaimana kita bermuajah atau bahasa agama. Nah, kita coba saling tukar pikiran terkait dengan apa yang menjadi perihal surat dari yang dikirim pertanggal 14 Agustus 2023. Yang jelas di sini kami sudah baca dan kami mohon maaf untuk kemudian kami agak telat menyampaikan permohonan klarifikasi untuk konfirmasi kami kesediaan untuk melaksanakan konferensi pers pada hari ini. Izin Pak Ketua ya? Siap. Karena ya namanya pengabdi masyarakat bukan hanya di sini saja kita diberikan waktu, kemudian kita juga harus lanjut ke yang lain. Nah, dalam surat yang disampaikan ini oleh Aliansi Jurnalis NTB ada keinginan untuk meminta konferensi pers kepada lembaga kami Pengadilan Agama Praja terkait dengan penanganan perkara nomor 381 PDTG 2023 PA Praja. Ini perkara Nabi warisan. Nah, izin di sini disampaikan untuk terusannya. Di sini disebutkan ada kejanggalan dalam proses persidangan. Sebelumnya persidangan diadakan setiap minggu, yakni hari Rabu, tanggal 6 Juli 2023. Majelis Hakim kemudian melakukan perubahan hari persidangan menjadi hari Senin, dan juga menentukan waktu persidangan pada jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Tengah. Namun yang baca lanjutannya. Pada hari Senin tanggal 7 Agustus persidangan dilangsungkan pada pukul 8 WITA tanpa kehadiran pihak tergugat dan tanpa memberikan pihak tergugat kesempatan untuk membuktikan eksepsi absolutnya. Nah, itu pokok surat. Nah, kalau boleh tiang memberikan kesempatan dulu sebagai pembukanya, seperti apa persidangan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mewakili teman-teman dari PES Aliansi Jurnalis Nusa Tenggara Barat. Jadi waktu itu kebetulan ada 2 orang anggota juga ikut dalam persidangan. Waktu itu majelis hakim merubah jadwal dari yang biasanya setiap hari Rabu. Majelis meminta untuk dipindahkan ke hari Senin dan tidak bisa pagi, beliau minta siang. Semua sepakat waktu itu jam 10 sampai jam 11. Jadi kami pun menunggu di luar. Ketika kami masuk seperti kesepakatan, persidangan sudah selesai katanya. Jadi kesempatan tergugat untuk membuktikan itu dilewatkan dan dilanjutkan. Langsung kami dikirimkan putusannya. Begitu. Coba yang ulang
Nah, itu biasa dilaksanakan hari Rabu. Hari Rabu. Ya, kebetulan hari Rabu itu tanggal 7 Juli. Ya benar ya, 2023. Oleh Majelis Hakim kemudian dirubah menjadi hari Senin. Hari Senin. Ya. Nah, kemudian hari Senin itu pertanggal 7 Agustus. Ya. Nah, seyogianya disepakati oleh semua waktu oleh itu. Semua Jam 10 sampai jam 11 gitu ya. Tapi kemudian ternyata kok sudah selesai gitu ya? Sudah selesai. Bahkan sudah dimulai pukul 8 gitu ya. Itu nomor yang kami terima di loket sudah pagi tadi itu ya. Ini yang K1 sudah Betul. ya. Senyatanya yang seharusnya itu dilaksanakan jam 10 sampai jam 11 kok tiba-tiba jam 8 sudah dilaksanakan. Dan selama ini pemberitahuan kesepakatan siang semua tergugat ini biasa datang pagi. Ketika ada kesepakatan siang, maka mereka datangnya siang sesuai kesepakatan. Artinya di hari Rabu itu semua pihak tergugat sudah sepakat semua. Sudah sepakat. Oke, pindah hari Rabu. Hari Senin. Oke, hari Rabu pindahnya hari Senin gitu ya. Awalnya kan Rabu tanggal 6 Juli itu, kemudian dipindah hari Senin tanggal 7 Agustus itu ya. Disepakati juga waktu itu siang, jamnya adalah jam 10 sampai jam 11. Tapi pada tanggal hari Senin itu begitu tiba sematan-sematan dikit waktu sidangnya kan sudah selesai. Sudah selesai. Izin terkait dengan apa yang disampaikan Pak Ketua tadi, Pak Haji Ahmad, sudah diputus katanya nih. Sudah. Itu putusannya putusan selah. Oh, putusan selah. Putusan selah. Dan sudah dibacakan putusan selahnya. Dikirim lewat ikot. Oh, ikot. Sudah dibaca Bapak? Sudah putusan selahnya. Artinya putusan selahnya itu berlanjut ya. Tanpa memberikan kami tergugat untuk membuktikan apakah kami ada apa, apakah sama kayak balap yang lagi di sirkuit itu balap-balapan. Apalagi kemudian izin menyampaikan ini kan sudah disepakati awalnya. Sudah sepakat kan ada apa-apa kan gitu. Betul, itulah pertanyaan yang sangat besar. Oke, kan sampai Abdurrahman sekaligus sebagai wakil dari Aliansi Jurnalis NTB, wakil ketua. Tidak jauh dari apa yang disampaikan oleh Pak Ketua AJI NTB dan sekaligus sebagai PH dalam perkara 381 tersebut. Nah, dalam hal ini sesuai dengan surat undangan ini untuk klarifikasi perubahan hari sidang perkara dengan nomor 381 tadi. Pertanyaannya terhadap Bapak yang mewakili sebagai wakil dari Ketua Pengadilan Agama Praja, apakah ketika ada perubahan jadwal sidang tersebut memang tidak adakah surat pemberitahuan? Ini kalau bersurat secara manualnya satu, atau memang semau-maunya pihak Pengadilan Agama Praja tentu dalam yang menyidangkan untuk melakukan perubahan tanpa memberikan konfirmasi ke PH-nya atau para baik itu tergugat dan penggugat. Yang kedua, karena di era sekarang ini kita menggunakan digital Pak Wakil Ketua Pengadilan Agama Praja, kan sangat mudah untuk memberikan ketika ada perubahan tanpa melalui proses manual seperti ini karena buntu antar segala macam, mungkin melalui pos dan JNT misalnya. Namun karena masing-masing PH saya rasa sudah ada link di pengadilan ini untuk memberikan secara digital. Kenapa itu tidak dilayangkan untuk pemerintah perubahan sidang sehingga tidak ada merasa pihak di antara pihak terutama yang dirugikan sekarang ini merasa dirugikan oleh pihak pengadilan khususnya yang menyidangkan perkara 381. Mungkin demikian dulu pertanyaan saya. Oke, kami tanggapi dulu. Tangan itu harusnya dan seharusnya, bahkan kalau dalam hukum acara itu kan disebutkan tarapan kewajiban, sesuatu yang wajib untuk kemudian diinformasikan kepada seluruh pihak yang diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara aku misalkan. Nah, dalam hal ini misalkan terkait dengan apapun bentuk penundaan itu harus ada pemberitahuan. Nah, cuma kan pemberitahuannya sekarang kan bisa dibedakan sesuai dengan ketentuan acara, hukum acara. Kalau misalkan para pihak semua hadir di persidangan,
apa yang dibunyikan, apa yang disampaikan oleh ketua majelis di persidangan berupa pemberitahuan itulah pemberitahuan secara resminya dan tidak akan dikuatkan melalui pemberitahuan secara tertulis karena langsung dibunyikan. Gitu ya? Betul. Itu kan hukum acara ya. Nah, kalau ada yang tidak hadir, gitu ya, itu wajib dan harus dilaksanakan pemanggilan secara tertulis. Wajib. Ya harus wajib berarti kan gitu jadinya kan bagi pihak yang tidak hadir. Bagi pihak yang tidak hadir. Bagi pihak yang tidak hadir, misalkan ada salah satu pihak di perkara 381 gitu. Nah, ada yang tidak hadir, kemudian ada yang wajib untuk ditunda, ada penundaan misalkan, misalkan tapi terkait dengan pembuktian terkait eksepsi absolutnya itu, ya pihak yang tidak hadir itu harus disampaikan pemberitahuan. Kan gitu jadinya. Wajib ya. Kalau harus berarti wajib. Ini kan begitu kan? Kalau harus kan wajib. Kalau mubah kan boleh. Boleh ya, boleh tidak. Jadinya kan gitu jadinya kan. Artinya terhadap permasalahan ini kan bukan tidak hadir. Siap. Kita hadir. Iya. Tapi persidangannya di pagi hari. Nah, makanya gini, kita kembali ke teori tadi. Ya. Nah, kalau ada pihak yang tidak hadir, yang tidak hadir harus dan wajib diinformasikan melalui pemberitahuan secara tertulis. Gitu jadinya kan? Ya. Nah, gitu kan? Baik itu menjadi kewajiban pelaksana pemanggilan jurusita, baik itu secara tertulisnya itu mun makin ya. Memang ada namanya bentuk surat tercatat ya. Nah, itu dilaksanakan oleh pos. Tapi perintahnya tetap dari ketua majelisnya. Ketua majelisnya memeriksa. Gini kan? Nah, kalau sebelumnya kan harus disampaikan secara manual yang bentuk tertulis. Gitu. Itu pun ketuanya kan harus sangat ketat. Kalau tidak ketemu harus dicari sampai ketemu dulu kan gitu kan sampai 3 kali. Kalau memang sudah 3 kali, ya gimana lagi kan? Lalu dititip ke kelurahan atau desa atau pejabat yang berwenang di tingkat kelurahan atau desa. Nah itu yang sangat prinsip dan harus dilaksanakan sebagai bagian dari ketentuan hukum acara. Dan saya yakin tidak boleh tidak dilaksanakan dan harus wajib dilaksanakan. Kalau itu terlewatkan, kalau itu tidak dilaksanakan, itu namanya maladministrasi hukum acara. Kan itu jadinya pelanggaran hukum acara. Dan konsekuensinya adalah unprofesional kan? Kan itu jadinya nggak profesional jadi. Majelis dikit. Jadi itu teorinya. Nah nanti kita coba telah lebih dalam terkait dengan apa yang diajukan oleh teman-teman di sini, termasuk dari Bapak Ketua terkait dengan kondisi penanganan perkara. Kan kami harus klarifikasi juga ke majelis yang bersangkutan kan. Tidak serta-merta kami menyampaikan apa yang belum kami tahu kan gitu ya. Nanti salah penyampaian kami. Unin A barang menjadi A plus, Unin Z jadi kan, jadi salah. Nah makanya nanti tugas kami, saya sebagai wakil yang punya tugas pembinaan dan pengawasan itu punya bagian khusus dan wajib kami mengajukan atau meminta klarifikasi terhadap majelis pemeriksa 381.